kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk selalu datang kepadamu dan bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Tidak bisa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan buat kami, selain kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih datang padamu, Allah mulia mawar syarab ku cinta. Kaulah rajaku,
Tidak ada yang sama seperti Engkau, Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami nyanyikan Engkau, kami sanjung Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami nyanyikan Engkau, Tuhan. Kami tinggikan, kami sanjung, kami tinggikan. Haleluya. Oh yes. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup dan hati kami kepadamu, Tuhan. Makasih Yesus, makasih. Makasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan.
yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Sembah
Shalom Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mencatat di mana ketika Tuhan Yesus, Saudaraku, dia berada di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba, di mana di situ ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Saudaraku, di mana di situ ada 5 serambinya dan dipenuhi dengan begitu banyak orang sakit. Dikatakan di situ ada orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka, saudaraku, sedang menantikan goncangan air dari kolam itu. Karena sewaktu-waktu ada malaikat, dikatakan di ayat yang keempat, akan turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan kemudian kolam itu, saudaraku, akan terjadi goncangan, di mana malaikat itu akan menggoncangkan air, dikatakan di situ. Sehingga dikatakan barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, dia yang akan mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dikatakan di firman Tuhan, di tempat itu ada seorang yang sedang sakit, dikatakan 38 tahun lamanya. Dicatat di Alkitab ini. Dia juga menantikan goncangan daripada air kolam itu. Dia menunggu, saudaraku, di mana nanti suatu waktu malaikat Tuhan akan turun dan mengoncangkan air di kolam itu, sehingga dia punya kesempatan untuk bisa masuk ke kolam itu, dan dia juga mengalami kesembuhan. Tetapi sudah lama sekali dia menunggu itu, dia selalu kehilangan kesempatan itu, karena ada orang yang mendahului dia lebih dahulu untuk masuk ke kolam itu. Maka dia katakan kepada Yesus, tidak ada seorang pun yang menolong dia, untuk membantu dia untuk masuk ke dalam kolam itu. Bapak Ibu Saudaraku, di kerumunan begitu banyak orang sakit. Dikatakan situ, Yesus, saudaraku, mendatangi orang yang sakit 38 tahun ini.
Bapak Ibu Saudaraku, saudara lihat, dikatakan di sini di Alkitab, dikatakan saudaraku, Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Karena ia tahu, dikatakan, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Dia menantikan begitu cukup lama, bahkan saya katakan bukan cukup, tapi sudah sungguh-sungguh sangat lama. 38 tahun dia menantikan kesembuhan. Barangkali bisa jadi udah putus asa, kehilangan harapan. Karena setiap kali goncangan air itu terjadi di kolam itu, dia tidak ada kesempatan untuk masuk. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, bagaimana orang yang sakit 38 tahun ini, dia tetap bertahan, saudara. Bertahan untuk menantikan yang namanya kesembuhan itu boleh dia alami. Dia sabar menunggu waktunya untuk dia boleh mengalami kesembuhan itu. Dan saudara lihat, waktu di mana dia menunggu itu tidak pernah sia-sia. Akhirnya tiba saatnya di mana Yesus sendiri yang menjumpai dia. Bukan dia masuk ke kolam air itu, di kolam Bethesda itu, untuk mendapatkan kesembuhan, tapi Yesus menjumpai orang yang sakit 38 tahun ini. Yesus menjumpai dia. Bahkan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudaraku, hari ini barangkali kita mengalami hal yang sama seperti orang yang sakit 38 tahun ini. Barangkali engkau sedang mengalami sakit secara fisik, atau barangkali engkau sedang sakit karena keadaan ekonomimu yang hari-hari ini tidak stabil, atau engkau sedang terlilit dengan hutang piutang. Engkau sedang mengalami, saudaraku, keadaan yang tidak baik dalam rumah tanggamu. Sedang rumah tanggamu sedang mengalami goncangan, bisnismu sedang mengalami goncangan, engkau sedang mengalami keterpurukan, engkau sedang mengalami kegagalan, dan engkau sedang menunggu waktunya untuk Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Barangkali engkau hari ini sedang berharap, engkau sedang menunggu untuk engkau bisa mengalami yang namanya Tuhan menjawab doamu, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupmu. Tapi sudah begitu lama sudah menantikan dan sudah belum mendapatkan jawabannya. Tapi saya mau katakan hari ini, suatu pelajaran yang indah dan luar biasa yang lewat firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang Tuhan ingatkan bahwa kita harus tetap terus bertekun, saudara. Saya percaya ketika engkau bertekun, saudaraku, engkau akan mengalami, saudaraku, kekuatan yang baru. Ketika engkau sabar menantikan waktunya yang dimana Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupmu, saudara, engkau akan mendapatkan namanya kesabaran, kemampuan untuk bisa bertahan. Jadi hari ini jangan fokus kepada keadaan yang sulit yang sedang saudara hadapi, tetapi milikilah pengharapan bahwa engkau pasti mengalami namanya kesembuhan. Baik itu kesembuhan dari sakit penyakit, atau engkau mengalami kesembuhan dari keadaanmu yang saat ini engkau hadapi keadaan yang tidak baik. Tapi percayalah, ketika engkau memiliki, saya katakan, pengharapan dan keharapanmu kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Maka itu yang Yesus tanyakan saat ini buat saudara dan saya, maukah engkau sembuh? Tuhan mau tanya hari ini buat saudara dan saya, apakah engkau mau sembuh? Dan pertanyaan itu yang sebenarnya itu yang Tuhan sedang pertanyakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau dan aku percaya bahwa engkau sanggup menyembuhkan aku, sanggup memulihkan keadaanku. Saya percaya Tuhan akan berkata,
seperti saudaraku yang Tuhan katakan kepada orang yang sakit 38 tahun ini. Tuhan akan berkata kepada kita saat ini, sama seperti Tuhan berkata kepada orang yang sakit 38 tahun ini. Tuhan akan berkata kepada kita juga. Saat ini juga Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat ini Tuhan katakan, bangkit, imanmu, percayalah, kesembuhan saat ini terjadi atas saudara. Dan percayalah itu, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan keadaanmu. Baik itu sakitmu dari secara fisik atau sakitmu dalam keadaan apapun, situasi yang tidak baik, Tuhan akan menyembuhkan saat ini juga. Ketika engkau percaya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dengan caranya. Orang yang sakit 38 tahun ini mengharapkan suatu saat dia akan mengalami kesembuhan lewat kolam Bethesda itu. Tapi bukan caranya yang dia inginkan itu yang terjadi. Tapi biarlah caranya Tuhan sendiri yang menjumpai dia dan menyembuhkan dia. Hari ini izinkan biarlah caranya Tuhan sendiri. Biar caranya Tuhan yang akan melakukan perbuatan yang ajaib. Bukan lagi apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi keinginan kita, tapi biarlah apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita harus yakinkan itu dalam diri kita. Saat ini juga yakinkanlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia ada buat kita. Katakan dalam dirimu, Tuhan, Engkau ada buat aku. Engkau selalu ada. Engkau menyertai aku. Dan aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaanku. Dan teruslah saudaraku berjuang, teruslah berharap. Amin. Dan jangan putus asa. Percayalah saudaraku, ketika kita memiliki pengharapan, ketika kita memiliki iman percaya, maka saya katakan kesembuhan itu, pemulihan, mujizat Tuhan itu akan dinyatakan atas setiap kita. Maka itu Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, teruslah berharap. Amin. Dan jangan putus asa. Teruslah berharap dan mempercayai Tuhan bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan. Memang saya katakan untuk menunggu saudaraku, mujizat itu terjadi. Menunggu saudaraku, namanya pemulihan itu terjadi. Menunggu kesembuhan itu boleh terjadi. Memang tidak mudah. Tapi saya mau katakan, tetaplah bertahan. Tetaplah berharap. Tetaplah percaya. Maka saudara akan melihat kuasa, mujizat Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, milikilah terus pengharapan dan iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka aku akan lihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya pun pernah mengalami masa-masa seperti ini. Menunggu mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan keluarga saya ketika istri saya sakit. Saya mau katakan itu hal yang tidak mudah. Saya mau katakan kami menunggu waktu itu. Tuhan menyatakan kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam kehidupan keluarga kami. Keadaan rumah tangga kami boleh dipulihkan. Ekonomi keluarga kami yang terpuruk boleh dipulihkan. Kami menunggu cukup lama. Hampir-hampir kami kehilangan pengharapan dan hampir-hampir kami mengalami putus asa. Tapi saya mau katakan hari ini, saya belajar untuk meyakinkan diri saya terus pada saat itu. Saya katakan pada istri saya, kepada anak-anak saya selalu meyakinkan mereka juga. Saya meyakinkan diri saya bahwa mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Pertolongan Tuhan itu pasti dinyatakan. Ketika anak saya bertanya kapan, saya katakan kami tidak tahu. Daddy, Mom tidak pernah tahu kapan waktunya. Tapi teruslah untuk terus bertahan, untuk terus berjuang dan mempercayai kepada Tuhan dan terus berharap selalu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hari demi hari, tahun demi tahun kami harus lewati. Keadaan semakin memburuk.
Tetapi satu hal yang terus saya yakinkan dalam diri saya, untuk saya tetap mempercayai bahwa Allah berdaulat sepenuhnya. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Dan saya melihat, waktu itu barangkali saya mengharapkan kesembuhan boleh terjadi lewat pengobatan. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan, melakukan lebih dari apa yang saya pikirkan, yang saya harapkan, untuk boleh terjadi kesembuhan di dalam tubuh istri saya, dalam tubuh anak saya. Tapi Tuhan melakukan luar biasa. Tuhan menyembuhkan dengan caranya ajaib. Dia menyembuhkan dengan sempurna sampai hari ini. Dan mujizatnya itu dinyatakan hari ini. Jangan pernah kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudaraku. Teruslah berjuang, tetap bertahan, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bahwa waktunya Tuhan itu yang tepat, caranya Tuhan yang tepat. Dia akan melakukan perbuatan ajaib untuk menolong kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, teruslah berjuang, teruslah taruh pengharapan imanmu kepada Tuhan. Sekalipun hari ini badai itu tetap ada, barangkali badai itu semakin kuat menghantam saudara, badai kehidupan ini. Tapi percayalah, letakkan dasar imanmu, pengharapanmu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan kepada dirimu bahwa aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong aku. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, peperangan kita ini sebenarnya ada di dalam pikiran kita ini. Pikiran kita ini yang seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu seringkali mempengaruhi keadaan kita. Kita melihat keadaan, aduh gak jadi baik. Kita mulai khawatir, kita mulai takut. Mulai saudaraku bisa membuat kita sepertinya udah kehilangan pengharapan. Apa yang kita dengar, yang barangkali orang katakan, udahlah gak mungkin, dokter katakan gak mungkin sembuh. Ataupun barangkali hal-hal yang negatif, informasi-informasi yang barangkali membuat kita menjadi semakin takut karena keadaan dunia ini semakin sulit. Kita mulai, hati kita mulai goncang, kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita kehilangan pengharapan. Tapi saya mau katakan hari ini, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Amin. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Terus Bapak Ibu Saudaraku, renungkan firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan itu akan berkuasa menguasai pikiranmu, sehingga akan menghapuskan semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga akhirnya pikiranmu akan dipenuhi dengan pikirannya Kristus. Sehingga pikiran kita saudara akan melihat kebesaran Tuhan, kemampuan Tuhan, kedahsyatan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Maka itu hari-hari ini isi terus pikiran kita ini saudaraku dengan firman Tuhan. Dan terus perkatakan firman Tuhan itu setiap saat. Ketika ketakutan itu datang, kecemasan itu datang, kekhawatiran datang, ketika godaan datang, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut, katakan. Hai jiwaku, hai pikiranku, katakan bahwa Allahku sanggup menolong aku. Allahku sanggup memulihkan keadaan. Allahku sanggup untuk menolong aku. Jadi saudaraku, ketika engkau memperkatakan firman Tuhan itu, dan engkau berkatakan kata-kata iman, maka engkau akan mengalami kekuatan untuk mengalahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Sehingga engkau sanggup bertahan. Dan akhirnya akan tiba saatnya nanti Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Ketika kesulitan, masalah datang, ataupun barangkali dalam keadaan baik, saya terus berjuang untuk terus memikirkan tentang Tuhan yang besar, tentang Allah yang hebat, Allah yang sudah melakukan perbuatan baik dalam hidup saya sampai saat ini. Sekalipun ada yang enggak baik, tapi saya selalu memikirkan tentang kebaikan Tuhan. Saya tidak memikirkan lagi apa yang saya lihat, saya dengar, yang bisa menggoncangkan iman saya, membuat saya kehilangan pengharapan, yang membuat saya bisa takut, khawatir, dan cemas. Tapi saya terus memikirkan bahwa Tuhan baik, Tuhan pernah melakukan kebaikan dalam hidupku.
Tuhan pernah melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan pernah melakukan perbuatan yang dahsyat, mujizat. Aku percaya hari ini pun Tuhan juga lakukan. Jadi hari ini bukan hanya dalam keadaan sulit susah, kita saudaraku terus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Tapi dalam keadaan baik pun kita harus terus berjaga-jaga dengan mengisi pikiran kita ini dengan pikirannya Tuhan, yaitu firman-Nya. Saya percaya ketika pikiran kita ini diubahkan, maka saya percaya hal-hal yang negatif itu, hal-hal yang buruk itu akan disingkirkan dari kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan buka jalan, Tuhan melakukan perbuatan ajaib, dan kau akan terkagum-kagum akan kedahsyatan Tuhan. Hari ini tetap bertahan, terus berjuang, terus memiliki pengharapan, iman kepada Tuhan, dan isi pikiran kita ini dengan firman-Nya. Dan terus perkatakan firman Tuhan, perkatakan kata-kata iman bahwa Allah itu dahsyat, Allah sanggup menolong aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita baca ini tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu, Tuhan yang ajaib. Lewat pelajaran firman Tuhan ini, Tuhan yang memperhatikan umat-Nya. Tetapi yang Tuhan ingatkan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang yang sakit 38 tahun ini mengalami kesembuhan, dan ketika kemudian dia berjumpa dengan Yesus di bait Allah, Tuhan berkata demikian. Di ayat yang ke-14, ketika orang itu yang mengalami kesembuhan itu berjumpa dengan Yesus di bait Allah, Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan mengingatkan orang ini untuk benar-benar dia menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan ingatkan untuk menghargai anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada dia, untuk dia tidak berbuat dosa lagi. Supaya apa dikatakan? Supaya dikatakan jangan yang terjadi yang lebih buruk terjadi dalam kehidupan. Hari ini Tuhan sedang berkata kepada setiap kita, kalau hari ini engkau sedang mengalami kebaikan Tuhan, hari ini engkau sedang mengalami anugerah, kasih, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudaraku, harga itu dan jaga itu. Dan jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi hari yang lebih buruk. Saya ingatkan hari ini, saya sedang berbicara buat saudara dan saya sendiri, untuk kita menghargai keselamatan, kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kalau kita boleh hari ini dalam keadaan baik, hari ini kita boleh menerima anugerah kebaikan Tuhan, hari ini kita bisa makan, bisa minum, kita bisa melakukan hal-hal kegiatan kita dengan baik, kita barangkali bisa sekolah, kita bisa bekerja, hari ini kita bisa memiliki keluarga. Hargai semua itu, jaga saudaraku. Saya mau katakan, jaga, hiduplah selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Ada orang berkata demikian, sekali selamat, tetap selamat sampai akhirnya sekalipun kita berbuat dosa. Bapak Ibu Saudaraku, itu sama saja saudara sedang mempermainkan Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Amin. Saya mau katakan hari ini, Tuhan sendiri yang berkata untuk kita menghargai keselamatan, menghargai saudara keselamatan yang Tuhan berikan, untuk kita hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Supaya apa saya katakan? Dikatakan supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami anugerah kebaikan Tuhan, biarlah engkau hidup semakin hari semakin berkenan, hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan, hidup semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan saya percaya engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan mempercayakan hal yang besar dalam hidupmu. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan memulihkan keadaan, Tuhan akan membuat hal-hal yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika engkau mempermainkan Tuhan, Tuhan akan turun tangan, Dia akan mendidik saudara. Dan saudara akan lihat akibatnya, apa yang dikatakan di firman Tuhan ini. Bukan Tuhan kejam, tapi Tuhan mengasihi. Tuhan mendidik anak-anaknya. Maka itu hargai keselamatan ini saudaraku.
Jangan berpikir lagi bahwa aku sudah diselamatkan, jadi aku boleh berbuat dosa sekalipun aku sudah diselamatkan, aku pasti selamat. Saya mengatakan firman ini yang berkata dengan jelas, jangan mempermainkan Tuhan, supaya hal yang buruk jangan terjadi di dalam hidupan kita. Bahkan dikatakan yang lebih buruk. Saya mau katakan hari ini, hiduplah dalam kebenaran, saudaraku, maka engkau akan lihat kebaikan Tuhan sampai akhir hidupmu. Engkau akan melihat kasih penyertaan Tuhan, jaga kekudusan hidup kita dan berjalan selalu dalam kebenaran, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, biar itu menjadi kekuatan buat kita, meyakinkan kita bahwa ada Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan mengingatkan untuk kita menghargai kasih, kebaikan, dan keselamatan yang Tuhan berikan, untuk kita hidup dalam kebenaran kekudusan sampai akhir hidup kita. Kita mengakhiri dengan iman, percaya sepenuhnya, hidup dalam kebenaran. Maka kita akan masuk di dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan, dan akan menikmati kebahagiaan sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sekali lagi saya katakan boleh menjadi berkat buat setiap kita. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan buat orang yang mengalami sakit 38 tahun ini, Tuhan menyembuhkan. Tuhan juga sanggup menyembuhkan saudara. Kalau saudara membutuhkan untuk bagaimana Tuhan boleh melakukan perbuatan yang ajaib, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara. Arahkan tangan saudara ke layar. Kalau engkau sedang sakit, tubuhmu sedang mengalami sakit, arahkan tangan kirimu taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kananmu, arahkan ke layar. Saudara punya masalah rumah tangga, pekerjaan, bisnis, orang-orang muda, engkau sedang bergumul untuk masa depanmu. Saudaraku, saat ini saya mau katakan, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu, saudaraku, arahkan ke layar, taruh tangan kiri dadamu, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya saat ini bahwa Engkau Allah sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, seperti Engkau menyembuhkan orang yang 38 tahun ini sakit. Aku percaya saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan pun terjadi atas kami. Tuhan menyembuhkan kesehatan kami, Tuhan. Oh, Tuhan mengangkat semua sakit penyakit kami. Tuhan menyembuhkan kami dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat kesembuhan terjadi saat ini. Semua penyakit apapun diangkat dari tubuh kami. Saat ini kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang saat ini sedang mengalami keadaan yang tidak baik, dalam rumah tangga, pekerjaan, studi, maupun Tuhan akan bisnis kami juga, keuangan kami, rumah tangga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Tuhan dahsyat, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib saat ini atas kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin berikan sebuah informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan memulai ibadah secara onsite. Tapi saat ini kami sedang mencari tempat untuk kami bisa beribadah secara onsite. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ada informasi tempat untuk bisa kita pakai untuk ibadah, bisa informasikan kepada kami. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung secara dana, supaya kita bisa memakai atau kita bisa menyewa tempat untuk tempat ibadah ini, saudara bisa mengirimkan ke rekening gereja yang tertera saudaraku di bawah ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sekali lagi kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Seumur hidupku
biar menyenangkan hatimu.